Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ikuti secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah lana Rabbi ishrah lana sadrana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalina. yafqahu aqwalina. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, absen dulu. Aditya, Hadir Pak. Alfitra, Biro. Alisa, Amelia. Dah, nampaknya kita hadir semua. Dah, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi sujud sahwi, tilawah dan syukur. Sebelum kita bahas mengenai materi ini, apa yang Anda ketahui tentang sujud sahwi dulu? Siapa tahu apa itu sujud sahwi? Tidak tahu? Yang tahu apa yang Anda ketahui tentang sujud sahwi? Yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam perkara sholat. Sujud yang dilakukan karena lupa atau dalam rakaat bilangan sholat. Yang lain siapa yang tahu? Sujud sahwi? Sujud sahwi? Lupa atau ragu saat sholat. Lupa atau ragu saat sholat. Bagus, pintar ya. Yang lain siapa yang tahu? Ada lagi yang lain? Yang lainnya mana? Dah, pernah kalian melakukan sholat? Pernah ragu dengan jumlah rakaat sholat? Bagaimana cara pelaksanaannya? Cara melaksanakan sholatnya, menyempurnakan sholatnya bagaimana? Sujud sahwi. Ditambah. Benar ya? Jadi pernah melakukan sholat, pernah tinggal bilangan sholat. Cara melakukannya bagaimana? Penyempurnaannya? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Dah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Apa yang menyebabkan seseorang terlupa dalam melakukan sholat? Karena kurang khusyuk atau seperti yang lain. Yang lainnya bagaimana? Apa yang menyebabkan kita lupa? Banyak pikiran. Banyak pikiran, bagus. Yang lain? Stres. Orang stres itu sholat enggak? Nah, yang apa lagi? Apa yang membuat kita lupa dalam sholat? Terlalu banyak rakaat. Terlalu banyak rakaatnya. Oke, dah bagus semua. Dah, semua jawabannya bisa jadi kemungkinannya menyebabkan seseorang lupa dalam melaksanakan sholat. Baiklah sekalian, sekarang kita masuk mengenai pengertian. Sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika seseorang itu lupa, ragu dalam jumlah rakaat bilangan sholat yang dikerjakannya. Nah, lupa dengan jumlah rakaat atau bilangan sholat yang dilakukannya. Ketika seseorang itu lupa melakukan jumlah rakaat sholat, ada ketentuan yang harus ditetapkan yang dilakukan oleh seseorang tersebut untuk menyempurnakan rakaat sholatnya seperti biasanya. Nah, di sini ada kejadiannya 3 model. Ada yang lupa itu rakaatnya, ada yang lupa itu jumlah rakaatnya, ada yang tertinggal itu, ada yang jumlah rakaatnya, ada yang tertinggal itu jumlah Bacaan. rukunnya, rakaat, rukun, jumlah rakaat, rukun itu masuk rukun, ada yang tertinggal itu hayat sholat, ada yang tertinggal itu af'al sholat. Yang biasa tertinggal itu 3. Pertama rukun, yang kedua itu af'al sholat, yang ketiga itu namanya hayat sholat. Ketiga-tiganya kalau tertinggal itu tidak mesti diganti dengan sujud sahwi.
cara pelaksanaan penyempurnaannya beda nanti. Dah. Nah, siapa yang tahu? Adakah di antara Anda sekalian pernah melakukan sujud tilawah? Nah, Apa makna sujud tilawah itu? Apa maknanya? bertilawah Tilawah apa maknanya? saat mendengar orang mengaji. Tilawah maknanya baca, bacaan. Bagus, betul itu bacaan. Tilawah itu bacaan. Nah, tilawatil Quran. Jadi bacaan Quran. Kalau tilawah itu bacaan. Kalau sujud tilawah maksudnya apa? Sujud yang kita lakukan Saat mendengar ketika kita mendengar takbir bacaan surat-surat tertentu pada hari pada hari Jumat subuh. Pernah melakukan sujud tilawah pada hari Jumat subuh? Tidak. Melakukannya? Pernah. Nah, jadi kalau pernah melakukan, biasanya dilakukan pada hari Jumat subuh pagi. Kapan sujud tilawah itu dilakukan? Subuh Jumat lagi. Subuh pagi. Nah, sebelum rakaat yang pertama. Sebelum pintar. Nah, kalau sujud syukur, apa itu sujud syukur? Sujud Sujud ketika kita mendapatkan nikmat, apa lagi? Selamat dari musibah, pintar, apa lagi? motor hedon. Mendapatkan hadiah, oke, sujud juga. Mendapatkan juara, bagus. Mendapatkan rezeki, oke, mau pintar semua ada. Jadi segala jenis besarnya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur telah Anda ketahui secara garis besarnya. Dah. Niat sujud sahwi apa, Pak? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang lain apa lagi? Niat sujud tilawah tahu? Niat Ya. tahu? Tak tahu. Niat sujud syukur nanti kita bahas selanjutnya. Sebelum kita Bapak terangkan secara sempurna, kita tengok dulu, Bapak kasih dulu kalian kelompok, bikin dulu tugasnya, nanti akan kita revisi lagi bagaimana hasil dari latihan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, yang pertama Bapak bagi dulu 3 kelompok. Kelompok yang pertama tugasnya itu cari pengertian sujud sahwi dan cara melakukannya. Paham? Kelompok 1? Yang 2 baris ini kelompok 1. Tugasnya tulis pengertian sujud sahwi itu apa, kemudian bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, tugasnya apa itu pengertian sujud tilawah, bagaimana cara melakukannya. Paham? Paham. Itu kelompok baris ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang ketiga, ini tugasnya pengertian sujud syukur dan bagaimana cara melakukan sujud syukur. Ada pertanyaan? Nah, silakan kerjakan dulu. Bapak tunggu waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Siapa? Anda sekalian sudah siap tugasnya? Siap. Nah, kelompok mana dulu yang akan menjawab pertanyaan yang tadi? Tugas yang tadi. Kelompok 1. Kelompok 1, oke, satu. Silakan kelompok 1. Tugasnya apa tadi? Sujud sahwi. Sahwi, pengertian sujud sahwi dan Pelaksanaannya. Nah, silakan yang mewakili. Apa pengertian sujud sahwi? Silakan sujud sahwi secara bahasa. Artinya lalai atau lupa. Secara istilah. Secara istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Bilangan rakaat salat. Bagaimana cara pelaksanaannya? Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Salam. Bacaannya Subhana man la ya'lamu la ya'lamu. Berapa kali? 3 kali. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Minta untuk kelompok 1. Hapus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 tugasnya tadi apa? Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah dan cara melaksanakan sujud tilawah. Silakan yang wakili untuk kelompok 2. Silakan. Anda? Sujud
tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Sajadah. Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana cara melaksanakannya? Tata caranya? Menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah, melakukan takbiratul ihram, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah yaitu Sajadah. sajadah, Wajhiya lillazi lazim, khalaqahu wa sawwa sam'ahu wa sawwa sam'ahu masa bersamahu, wa basarahu wa wasarahu, bihaulihi biyaulihi, wa quwwatihi tabarakallah tabarakallah, ahsanul ahsanul khaliqin. Bagus, pintar untuk kalian semua. Kelompok 3 sekarang, kelompok 3. Dah. Kelompok 3 apa itu apa tadi tugasnya? Latihan sujud syukur. Apa itu pengertian sujud syukur? Silakan. Sujud yang dilakukan sebagai sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar daripada musibah. Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Diawali dengan niat sujud syukur, Diawali dengan sujud syukur, dilakukan takbiratul ihram, lakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. membaca doanya apa? Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Tanpa salam. Oke, bagus untuk kelompok 3. Ini kalian bagus semua. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kawan kalian itu sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk melakukan sujud tilawah, untuk tilawah itu makna tilawah itu bacaan. Nah, ketika kita dengar bacaan Al-Quran, ketika subuh pagi hari subuh dengan bacaan surat sajadah, maka kita disudahkan untuk sujud. Kemudian sujud tilawah dilakukan, disunat dilakukan. Kalau kita tertinggal dengan imam melakukan sujud tilawah, kita masih berdiri, sholatnya tak batal. Cuma sunnah. Ketika sujud itu diniatkan dulu sujud mengikut imam dengan bacaan sujud tilawah. Kemudian sujud syukur itu sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi tanda kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Kemudian sujud sahwi, sujud yang kita lakukan ketika kita lupa. Bukan kita lupa, tapi lupa. Lupa itu bukan disengaja. Kalau tanpa disengaja kita lupa, tak tahu lagi berapa jumlah rakaat sholatnya, tak tahu lagi berapa jumlah bilangan sholatnya. Dan dilakukan menjelang kita salam 2 kali dengan bacaan subhanaman la ilaha illallah. Selesai sujudnya 2 kali baru kita salam. Jadi bacaan untuk tasawuf akhirnya dihabiskan terlebih dahulu, kemudian baru kita sujud. Posisi duduknya masih dengan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud, masih duduk iktiras. Nah, iktiras ya. Nah, bagi siapa yang bisa menyempurnakan materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyempurnakan? Yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi Adalah sujud ketika lupa. atau ragu dalam rakaat salat. Kemudian dalam melaksanakannya dilakukan sebelum salam sebanyak 2 kali. Nah, dengan bacaannya subhanallah wala yaramu wala yasru. Kalau rakaatnya yang tertinggal wajib ditambah 1 rakaat. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa menyebutkan yang kedua? Sujud tilawah. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah tadi? Sujud tilawah yang lain? Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika kita mendengar bacaan Ayat-ayat di pagi hari Jumat. Nah, kemudian sujud syukur. Sujud yang ketika selamat dari musibah atau terhindar dari bahaya. Baik, untuk Anda sekalian, Bapak kira materi kita pada pagi hari ini sudah bisa dipahami.
Kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan melakukan praktek bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sampai jumpa untuk minggu depan. Demikian saja kita sudahi dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Bila